Ya baik teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali lagi dengan saya. Pada saat ini, kesempatan ini kita akan membahas mengenai forwarding DNS. Jadi forwarding DNS ini nanti konsepnya adalah kita punya aplikasi di server lokal, di mana aplikasi server lokal itu nanti untuk mengaksesnya masih menggunakan IP gitu ya, dan itu sangat menyulitkan mungkin kalau harus menghafal IP. Maka kita nanti akan membuat sebuah DNS untuk forwarding ya, di forward ke IP yang sudah kita miliki, IP server ya tentunya ya, IP server yang akan kita tuju. Jadi misalnya kita punya punya DNS dengan nama misalnya blog atau blogku.com gitu ya, blogku.com. DNS-nya ini nanti kita akan forward ke IP server ya, di forward ke IP server gini, ke IP server kita berapa nanti. Artinya begitu kita klik di URL blogku.com, maka nanti akan membuka aplikasi server. Nah, kita mulai dari tahap persiapan dulu. Tahap persiapannya adalah kita akan menginstall dulu, atau pastikan sudah menginstall dulu web server ya, yang diinstal di komputer server. Untuk kesempatan ini kita akan membahasnya khusus untuk yang memiliki aplikasi server berbasis Windows. Bisa menggunakan Windows XP 7, Windows 10 atau Windows Server ya. Boleh siap. Bisa apa saja yang bisa digunakan yang ada. Pastikan sudah punya ini ya, appserve dan XAMPP. Kemudian nanti untuk DNS-nya kita akan membuatnya ada dua macam. Satu, membuat di mikrotik ya, membuat DNS-nya di mikrotik. Jika tidak punya, nanti membuat DNS-nya di komputer klien. Nah, klien atau ya di setiap komputer yang akan mengakses lah gitu ya, komputer klien. Atau misalnya kita punya server atau komputer kita ini sebagai klien dan server ya boleh. Nah, tapi nanti kita harus setting DNS di komputer klien. Nah, materi kita itu nanti, jadi pastikan sudah instalasi. Untuk persiapan ini kita akan instalasi appserve XAMPP ya, mohon untuk itu bisa dilakukan dulu. Kemudian punya mikrotik ya, nanti saya contohkan bagaimana di mikrotik berjalan. Kemudian yang kedua adalah nanti kalau nggak punya mikrotik, kita bisa membuat DNS-nya di komputer klien. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masuk ke Windows Explorer dulu ya. Windows Explorer dulu. Teman-teman pastikan sudah pernah punya ini, aplikasi ini ya. Contohkan app. Nah, ini appserve, nanti bisa di-download saja. Kalau belum punya nanti diinstal di komputernya. Atau XAMPP. Nah, ini XAMPP versi untuk Windows 32, nanti disesuaikan Windows-nya, versi operating sistemnya berapa gitu. Tapi kalau teman-teman yang punya Windows versi 64 untuk 32 dan 64 bit jalanlah gitu ya. Kalau sudah terinstall nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke ya. Ini halaman appserve. Kalau sudah terinstall ini berarti Mozilla yang kita miliki itu nanti sudah bisa kita gunakan sebagai server. Misalnya kita ketik localhost. Nah, seperti ini. Nah, untuk
Localhost, otomatis di halaman localhost ini, halaman localhost itu diperolehnya dari www ya, dia dari localhost yang ada di Mozilla. Ketika kita ketik localhost di Mozilla, itu dia akan membaca di halaman rootnya Apache, yaitu di www. Nah, kalau di XAMPP itu membacanya di htdoc ya. Kalau di Apache itu di htdoc nah ini htdoc seperti ini ya, biasanya htdoc, cari aja nanti. Nah, kita fokus ke ini app serve aja ya. Tadi di C, nah fokus di sini. Jadi kalau kita lihat indeks dan kemudian file pertama yang dibaca adalah file index. Jadi kalau kita punya alamat ini halaman root ya, ini halaman rootnya, kita bisa edit file indexnya itu kemana saja. Misalnya ini kita ganti halo gitu ya, kita ketik di PHP nya yang gede aja, kita ketik di tengah. Ini saya menggunakan subline untuk editornya. Halo server gitu. Halo server baru. Jadi nanti alamat ini yang kita ketik di echo. Kita menggunakan bahasa PHP. Kita ketik echo, kita simpan, Ctrl S ya, dan masuk ke sini, reload. Nah, ini halo server baru. Nah, berarti kalau di komputer lain ya, misalnya kita punya handphone terkoneksi, maka kita nggak bisa ini ya, ketik localhost di Mozilla-nya handphone, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena alamat localhost itu yang punya ya server itu sendiri. Jadi kalau di tempat lain, di handphone ya, di handphone misalnya saya punya BlueStack, punya aplikasi Android di komputer namanya BlueStack ya. Ini ya, jadi kalau nanti kita akses di handphone, ini alamat ini belum bisa, atau di komputer lain yang terkoneksi dengan jaringan LAN belum bisa ya. Maka caranya nanti kita membuat DNS ya, atau tadi mengaksesnya menggunakan nomor IP. Jadi nomor IP server yang ada di sini yang terkoneksi di laptop itu kita buka ya, dari jaringan WiFi. Kita pilih ini koneksinya, kita klik, kita dapat IP berapa, detail. Nah, kita dapat IP 239 192.168.88.239 ini ya. Ini kita ketikkan di Mozilla, 192.168.88.239 enter. Nah, sama hasilnya. Cuman yang akan kita pelajari adalah tadi kita akan forward IP server ini ya ke DNS yang nanti kita buat. Itu caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Jadi kita bisa membuat, kalau untuk yang punya mikrotik langsung ya bisa masuk ke sana, ke mikrotik, nanti saya contohkan. Nah, kita akan setting yang lokal, yang tidak punya mikrotik, mungkin begitu. Cuman langkah ini nanti harus kita setting di semua klien, mana? Di semua klien komputer yang terkoneksi jaringan. Nah, kita masuknya ke sini teman-teman, masuknya ke Windows Explorer, kemudian masuk ke drive C ya untuk membuat DNS ya, drive C, kemudian lagi masuk di drive C, masuk ke Windows, masuk Windows, masuk driver, mana driver D ya, masuk driver ya, dari C, saya ulangi, dari C
Kemudian kita masuk ke sistem 32 dulu. S, mana S? Ketik aja S ya. Ya, dari C, ulangi lagi, dari C ya, dari C pilih Windows, pilih sistem 32, cari di sini S sistem 32 ya. Nah, ini C sistem 32. Ini Anda lihat di atas ini aja. This PC, klik this PC, C Windows 32, Windows sistem 32 gitu ya. Kemudian pilih driver. Nah, pilih driver. Kemudian apa? etc ya, etc. Nah, di sini ada host. Ada host. File host inilah yang nanti akan kita gunakan untuk kita tambahi driver kita, gitu ya. Nah, ingat-ingat di sini lokasinya C Windows System 32 driver etc. Nanti kita buka. Kita bukanya menggunakan apa? Menggunakan Notepad, gitu ya. Kita buka dulu Notepad kita. Notepad. Nah, ini Notepad. Kita search saja. Start Notepad ya. Nah, untuk membukanya, teman-teman, untuk pembukaan Notepad tidak boleh langsung, tapi harus kita klik kanan, Run Administrator, gitu ya. Kenapa Run Administrator? Karena ini super user tertinggi ya. Kita klik kanan, mouse, kemudian Run Administrator. Kita pilih yes. Nah, kalau sudah masuk halaman kosong Notepad, kita akan membuka file tadi yang ada di ya, yang ada di drive C. Kita file open dulu ya, ulangi ya, file open drive C. Mana drive C? C apa tadi milihnya? Windows System S, ketik S ya, tekan S, driver D biar cepet, kemudian etc ya, etc. Ini perhatikan di sini ya, C ya, C Windows System driver etc. Nah, ini ada host. Kita buka di sini menggunakan Notepad, open. Nah, oke. Dari sini kemudian kita akan membuat sebuah DNS ya, DNS ini murah meriah. Jadi nanti cuman repotnya kalau kita punya 100 komputer klien, maka kita harus ketikkan di 100 komputer klien itu di file ini, gitu ya, di file ini, di file apa tadi? Host. Di setiap komputer yang ada di bangsal-bangsal, mungkin begitu. Nah, kita akan buat di sini. Tempat saya sudah cukup banyak ini ya, banyak sekali. Biasanya digunakan untuk blok-blok di sini. Nah, kita buatnya bagaimana? Kita lihat di sini. Kita buat misalnya ini aja. Ya, jadi susunannya itu nomor IP kemudian nama DNS-nya, gitu ya, DNS-nya. Bisa saya hapus saja punya saya, ini nggak kepakai. Ini juga nggak kepakai ya. Udah, ini nggak kepakai juga. Jadi di sini. Nah, ini ada contohnya seperti ini kan. Ada contoh seperti ini, kita copy aja ke sini. Nah, berarti ini kita ketikkan alamat servernya, alamat IP atau IP yang diperoleh oleh server. Tadi kita punya IP servernya adalah 192.168.88 berapa? 239 tadi ya. Kemudian ini kita hapus saja, atau kalau mau dikasih keterangan nggak apa-apa. Nah, saya nggak usah aja lah. Kemudian ini diarahkan kayaknya dengan nama DNS-nya apa? Misalnya fotoku.com misalnya begitu. Kemudian kita punya ya misalnya begitu, fotoku.com. Atau kalau teman-teman
apa namanya, mau membuat DNS lain dengan nama SIM-RS ya boleh. Di sini copy lagi SIM-RS mhk.com misalnya begitu, .net ya boleh juga ya, banyak DNS-nya ya boleh gitu ya, SIM-RS mhk.net gitu. Jadi ini adalah nama DNS lokal. Kalau teman-teman mau akses, bisa diakses di luar, berarti teman-teman harus menyediakan, harus mendaftarkan DNS ini ke Pandi gitu ya, dengan membayar tahunan. Tapi karena ini sistemnya berjalan di server lokal, digunakan di rumah sakit atau di kantor gitu ya, dengan menggunakan web server, maka IP ini kita forwarding ke sini, atau alamat DNS ini nanti akan membaca ke sini ya, di forward ke IP. Jadi cukup enak. Nanti kalau sudah kita simpan, nah kita simpan, sekarang kita copy, kita buka di sebelah sini ya, klik enter ini, SIM-RS mhk.net, enter. Ya, nanti di restart dulu ya. Sekarang saya akan contohkan di Mikrotik. Nah, di Mikrotik kita login dulu. Oke, login dulu di Mikrotik. Oke, sudah saya bisa login ya di sini. Kita punya 3 domain tadi ya. Domain DNS tadi yang kita buat. Nah, ini ada di sini. Oke, sebentar, kita ada 3 ini ya, kita buat dulu misalnya ini tadi yang paling bawah, simrs.net. Kita buka Mikrotik. Nah, di Mikrotik kita buatnya di mana? Di menu DNS. Nah, di menu DNS seperti ini, kemudian kita klik statik, kemudian kita klik tambah, masukkan domain kita dan di forward kemana gitu ya. Forwardnya ke 192.168.88.239 tadi ya, betul ya, 239 ya, pastikan lagi 239 detail ya, 239. Oke. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, di sini kita coba cek sekarang. Nah, berhasil ya. Ini untuk yang di Mikrotik. Nah, keuntungannya apa kalau menggunakan Mikrotik? Keuntungannya adalah kalau kita dalam satu jaringan yang terkoneksi di Mikrotik. Nah, contohnya ini saya pakai handphone ya teman-teman ya, pakai handphone. Ada di video saya yang kecil. Nah, kemudian kita ketikkan di sini SIM-RS mhk.net, mulai. Nah, ini ya, keluar ya. Nah, ini di handphone saya ada keluar halo server. Nah, ini artinya DNS kita udah oke. Jadi memang saya sarankan untuk pembuatan DNS ini harus menggunakan router Mikrotik. Nah, router itu ya. Jadi kalau membangun jaringan tanpa router, kalau menggunakan cara yang pertama menggunakan mengedit host yang ada di sini, itu ya susah karena semua klien harus kita edit. Lah pertanyaannya, kalau kliennya handphone di mana? Windows System Driver etc host. Nah, file itu ada di mana kalau di handphone? Coba dicari, nggak ada gitu ya. Jadi memang harus menggunakan DNS seperti ini. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi ini domain DNS pertama. Sekarang DNS kedua. DNS kedua tadi kita buat apa tadi? Fotoku ya, fotoku.com ya. Kita buat lagi, klik statik, tambahkan DNS baru namanya fotoku.com. Nah, di sini kita forward ke 192.168.88. berapa?
239 play. Oke. Nah sekarang kita akses fotoku.com. Nah, ini fotoku.com, enter. Nah ini juga berhasil ya. Nah di jaringan handphone, nah kita lihat di jaringan handphone, kita ketik juga fotoku.com, mulai. Nah ini langsung connect ya, fotoku.com gitu. Halo server baru. Nah tinggal kita mengisi ya, kalau sudah terkoneksi begini kita tinggal mengisi apa namanya, mengisi sistemnya. Jadi kalau teman-teman punya sistem informasi rumah sakit gitu ya, ini tinggal kita apa namanya, kita isikan di root gitu ya, kita isikan di root. Misalnya ya di sini halo server baru, nanti kita forward ke mana, ke folder nih ya, saya punya sistem HMS gitu ya. Berarti nanti tinggal diklik di sini, di forward aja di bagian indeks. Ini saya ubah ya alamatnya, halo server barunya saya ganti, saya direct ke header locationnya apa, kemana, HTTP apa. Jadi HTTP nya menggunakan HTTP server kita tadi, misalnya SIMRS tadi apa, SIMRS yang pertama kita buat tadi ini ya, simrsmhk.net. Nah ini simrs, dia forward ke sini simrs. Nah kemudian diikuti foldernya HMS kalau sudah titik koma. Jadi di halaman indeks itu kita ganti itu. Tujuannya untuk apa? Karena file pertama yang dibaca adalah file indeks, maka kita mengarahkan file indeksnya ke lokasi ini, ke lokasi folder ini, ke folder HMS. HMS itu foldernya isinya adalah sistem informasi rumah sakit gitu ya. Kita coba. Jadi ini kalau kita enter, nah langsung ke sini teman-teman ya, langsung ke sini teman-teman. Jadi berhasil ya, setting DNS kita menggunakan MikroTik gitu. Dan untuk yang model pertama tadi teman-teman bisa dicoba untuk di restart komputernya, kemudian dicoba teman-teman membuat folder-folder begini tadi ya. Misalnya kalau teman-teman punya aplikasi tadi apa, fotoku ya, fotoku, folder fotoku ini untuk apa tadi, untuk menyimpan foto-foto teman-teman. Misalnya punya foto, nah ini ada foto lah nih ya, foto-foto ini saya copy ke mana, ke folder root fotoku. Nah kita akan direct sekarang, ini contoh kedua, halaman indeksnya kita edit ya, alamatnya menjadi apa tadi, fotoku.com. Nah, kemudian foldernya apa tadi, fotoku. Nah seperti ini, fotoku kita simpan. Artinya domain DNS ya, DNS dengan nama fotoku.com ya, fotoku.com. Ketika diakses kan membaca indeks ya, membaca file indeks. Setelah menemukan file indeks itu didirect lagi, didirect ke sini, diteruskan gitu ya, atau di forward ke sini, di forward ke folder fotoku yang isinya gambar-gambar foto tadi. Jadi pertama kan begini teman-teman ya, saya ulangi, pertama kan begini, kalau ini berarti di halaman depan saja tadi, nggak kemana-mana ya. Kalau kemudian ditambahi ini berarti nanti dia ke folder fotoku. Nah, misalnya dari fotoku.com
enter. Bentar, nggak keluar ya. Ini ya hasilnya udah bisa ya, jadi nggak usah kasih www, langsung ketik aja fotoku.com, otomatis dia akan di direct atau di forward lah gitu ke gambar-gambar fotoku, folder-folder fotoku ini ya. Nah ini kalau dibuka link, nah ada gambar ini, URL-nya berubah. Nah, gini. Jadi konsepnya sebenarnya, konsep Mozilla itu membuka folder Windows Explorer yang kita miliki dengan alamatnya menjadi seperti ini ya. Silahkan bagi yang belum paham nanti bisa bertanya di kolom deskripsi, di kolom komentar ya. Oke, itu saja pertemuan hari ini, 25 menit, cepat sekali. Sisanya teman-teman bisa melakukan apa namanya, praktikum. Nah masalahnya kalau nggak punya mikrotik agak susah ini ya. Ya minimal teman-teman bisa membuat server dulu. Nanti untuk apa namanya, server lokal dulu, paham bagaimana jalannya jaringan ini mengakses ya, mengakses URL-nya. Caranya nanti teman-teman bisa menggunakan ini ya, untuk ngetes menggunakan handphone. Jadi tes pertama itu ya tugasnya ya. Jadi yang pertama tugasnya adalah nih. Tugasnya adalah membuat server ya, membuat server. Ya, aplikasinya tadi menggunakan apa? app-serve atau XAMPP ya. Pilih salah satu. Kalau sudah terinstall, jadi teman-teman harus menginstall server tes ya, tes server. Tes servernya tadi menggunakan apa? Localhost atau apa? Nomor IP yang diperoleh. Ya, yang diperoleh laptop ya, laptop atau server kita. Jadi untuk memperoleh IP, nomor IP yang diperoleh laptop, berarti teman-teman nanti wajib tethering ya. Jadi wajib tethering apa? Tethering apa namanya? Hotspot ya. Nah, wajib membuat hotspot di mana? Di handphone. Dari HP-nya nanti mau di hotspot konekkan di sini. Jadi punya koneksi apa? Koneksi jaringan. Minimal berarti ada 2 perangkat yang terkoneksi. Dan teman-teman nggak usah mikir nanti dapat IP-nya berapa, sudah dikelola oleh HP ya. Jadi HP itu sebagai routernya gitu, HP sebagai routernya. Nah ini hotspotnya, hotspot ya, gini ya, hotspot. Nah nanti di sini dari handphone. Jadi teman-teman membuat ini dulu ya, sebenarnya membuat hotspot dulu, dari HP, kemudian tes di servernya dengan cara ini, dengan cara ketik di Mozilla ya, dengan alamat localhost ya, dengan alamat HTTP localhost. Nanti kalau di enter udah keluar berarti berhasil. Atau cara yang kedua apa? Ketik di Mozilla HTTP apa? Nomor IP ya yang diperoleh ya dari WiFi Anda berapa? Nomor IP ya.
internet protokolnya, dapatnya nomor IP-nya berapa ya. Ini jangan ditiru-tiru ini. Jadi jangan diketik no IP, nggak keluar nanti nomor IP-nya. Misalnya berapa tadi? 192.168.88 titik berapa? 239 misalnya. Nanti dicek lagi. Ini sesuai dengan yang teman-teman peroleh. Kalau sudah berhasil, cara keduanya. Nah, cara kedua tadi membuat edit ya, mengedit host ya, file host, kemudian membuat DNS. Kemudian yang berikutnya adalah menguji DNS di server, di laptop. Menguji DNS di laptop melalui Mozilla. Nah, kalau sudah berhasil berarti teman-teman untuk praktek setting DNS di forward ke alamat sebuah IP server itu udah berarti teman-teman sudah berhasil. Nah, untuk praktek yang menggunakan mikrotik ya harus punya peralatan mikrotik ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat DNS ini dengan bisa diakses di mana? Di seluruh dunia. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja hari ini teman-teman. Terima kasih. Silahkan ini dicoba tugasnya. Tidak usah dikumpulkan, tapi teman-teman harus mencoba ya. Biar ada pengalaman baru dari materi yang saya sampaikan mengenai ini forwarding DNS. Oke, terima kasih. Mohon maaf hari ini tidak bisa jadi kuliah. Jadi saya buatkan tutorial di video ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar.